Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 1 September 2021 dengan episode sedang-sedang saja. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetapi channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US FHFA House Price Index month on month yang turun dari sebelumnya 1,8% menjadi 1,6%. Kemudian ada dari US MNI Chicago PMI yang turun dari sebelumnya 73,4 menjadi 66,8. Kemudian ada dari US Confidence Board Consumer Confidence yang turun dari sebelumnya 125,1 menjadi 113,8. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT PP Property Tbk atau PPRO yang meraih pendapatan sebesar 573,19 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021, turun dari 772,47 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Graha Layar Prima Tbk atau BLTZ yang mencatat pendapatan 98,17 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2021, turun dari pendapatan 233,84 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Garuda Indonesia Tbk atau GIA yang pendapatan turun menjadi 696,80 juta US dollar hingga periode 30 Juni 2021 dari pendapatan 917,28 juta US dollar di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021, IHSG ditutup menguat 5 poin atau plus 0,09% menjadi 6.150. Sektor teknologi, industri dasar, konsumer siklikal, infrastruktur bergerak positif dan mendominasi kenaikan IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 545 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Cina beraksi. Presiden Xi Jinping telah memimpin pertemuan tingkat tinggi yang dilakukan kemarin di bosku. Xi telah melakukan peninjauan dan menyetujui setiap langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memerangi monopoli polusi dan upaya untuk menambah dan menopang cadangan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Cina. Xi terus menekankan betapa pentingnya peraturan terkait dengan monopoli yang dimana tentu saja kebijakan ini akan merugikan perusahaan-perusahaan teknologi di Cina senilai ratusan miliar dolar dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Penerapan peraturan tersebut ke dalam implementasi nyata merupakan prasyarat intrinsik untuk meningkatkan sistem perekonomian pasar sosialis. Perubahan akan menciptakan lapangan usaha yang setara untuk bisnis, menguntungkan konsumen dan mempromosikan pengembangan berkualitas tinggi untuk mencapai kemakmuran bersama sehingga dapat mendorong dan mengecilkan kesenjangan ekonomi yang terjadi di Cina. Pertemuan tersebut menjadikan sebuah langkah baru betapa pentingnya langkah-langkah kebijakan untuk melayani kepentingan Partai Komunis sembari mendorong kepentingan pasar domestik dan internasional. Xi mengatakan bahwa para pemimpin harus membuat kebijakan yang lebih transparan dan dapat diperkirakan, sehingga dapat membimbing dan mendesak perusahaan untuk mematuhi kepemimpinan partai. Beberapa poin yang bisa kita simpulkan dalam pertemuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengoptimalkan pengelolaan pasokan strategi dan melakukan aksi tanggap darurat untuk menghindari resiko pasar. Yang kedua, mencegah dan mengendalikan penyalahgunaan kekuasaan administratif dalam membatasi persaingan. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan pengawasan anti monopoli. Yang keempat, memperkuat penegakan hukum di berbagai bidang termasuk platform ekonomi, inovasi teknologi, dan keamanan informasi. Yang kelima, melakukan kontrol pada setiap proyek yang dimana proyek tersebut dapat memengaruhi tingkat konsumsi energi dalam jumlah yang besar sehingga menimbulkan polusi. Yang keenam, mengambil langkah-langkah untuk melakukan penegakan terhadap sampah impor. Dan yang ketujuh, memastikan tingkat akurasi data untuk dapat melakukan penilaian dan evaluasi strategi pembangunan utama di Cina. Perubahan yang dilakukan Xi dilakukan untuk dapat mendorong dan menciptakan peningkatan pendapatan per kapita. Dalam jangka pendek, memang akan sedikit menyulitkan para perusahaan untuk berkembang sehingga hal ini akan mendorong melambatnya pertumbuhan perusahaan. Namun apabila perusahaan berhasil melewati masa-masa transformasi ini, hal ini akan menjadi salah satu kelebihan utama dari Cina, di mana kesenjangan akan semakin mengecil yang ujung-ujungnya akan meningkatkan kemakmuran masyarakat Cina dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tidak hanya itu saja nih bosku, regulator sekuritas Cina pun sudah memiliki rencana untuk mengendalikan private equity dan venture capital funds, di mana hal tersebut nantinya akan menghentikan IPO sebagai bagian dari penempatan dana pribadi dan memerangi penggelapan aset. The China Securities Regulatory Commission akan bekerja untuk membasmi beberapa private equity palsu yang dijual kepada masyarakat umum. Sejauh ini kami melihat regulator China menjadi lebih tegas dalam beberapa bulan terakhir, di mana termasuk menindak pinjaman online dan meminta pertanggungjawaban untuk melakukan IPO serta pembiayaan margin. Pengawasan yang lebih besar terhadap industri private equity tampaknya akan dimulai lebih cepat dari yang kami perkirakan. Isu yang akan diberantas adalah risiko kepatuhan, likuiditas, dan penggalangan dana ilegal. Sejauh ini pada tahun 2019, CSRC telah menemukan 497 private equity yang melakukan malpraktik seperti memberikan pinjaman terhadap investor. Per akhir Juli kemarin, private equity dan joint venture di Cina mengelola dana kelolaan sebesar 12,6 triliun yuan atau 1,95 triliun dolar, di mana angka ini naik 3 kali lipat sejak tahun 2016 dan menjadi yang terbesar kedua di dunia. Karena dana kelolaan ini merupakan sebuah kepercayaan yang sangat penting, maka dari itu regulator bekerja sama dengan pemerintah berusaha untuk menjaga dengan melakukan pengetatan. Ini merupakan sesuatu yang sangat baik menurut kami karena akan mendorong pengelolaan menjadi lebih transparan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian cerita selanjutnya datang dari yang sedang-sedang saja. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan target-target pembangunan rancangan APBN 2022 dalam rentang 5,2% hingga 5,5%. Besaran yang berubah lainnya adalah tingkat suku bunga surat utang negara atau SUN 10 tahun dari 6,82% menjadi 6,80%. Inflasi disepakati 3% dan nilai tukar rupiah Rp14.350. Target dan indikator pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka 5,5% sampai 6,3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tahun depan masih banyak ketidakpastian. Pemerintah akan bekerja sama dengan baik bersama semua pihak untuk mengawal pemulihan ekonomi dan menghadapi COVID-19. Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap capaian kinerja ekonomi pada kuartal 3 2021, terutama setelah lonjakan pertumbuhan di kuartal 2 2021 yang mencapai 7,07% year on year. Sejumlah indikator menunjukkan adanya perlambatan pada kuartal 3 2021. Indikator tersebut diantaranya ekspor, impor, dan Purchasing Managers Index atau PMI. Nilai ekspor Juli 2021 mencapai 17,70 miliar US dollar atau turun 4,53% month on month dari Juni 2021. Namun dibandingkan dengan Juli 2020, nilai ekspor naik 29,32% year on year. Selain itu, nilai impor Juli 2021 mencapai 15,11 miliar US dollar atau turun 12,2% month on month dibandingkan dengan Juni 2021. Sementara dibandingkan pada bulan yang sama di 2020, impor naik mencapai 86,93% year on year. Pada sisi PMI, IHS Markit mencatat PMI Manufaktur Indonesia Juli 2021 terkontraksi menjadi 40,1 atau turun signifikan dari 53,5 pada Juni 2021. Penurunan kinerja tersebut disebabkan oleh naiknya penyebaran kasus COVID-19 yang menyebabkan adanya PPKM darurat pada awal bulan Juli, lalu dilanjutkan dengan PPKM level 4. Perlambatan tersebut juga ditunjukkan oleh PMI yang berada di bawah 50. Hal ini mencerminkan ekspektasi sektor industri yang mengalami perlambatan. Sementara itu BPS juga mencatat potensi produksi padi pada kuartal 3 2021 lebih rendah dari produksi pada kuartal 2 2021 dan kuartal 3 2020. Produksi padi ini menjadi bagian penting karena kalau kita lihat dari share terhadap sektor pertanian kurang lebih 13%. Jadi ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang selama ini juga menjadi kontribusi pengaman untuk ekonomi dalam negeri. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kuartal 3 2021 berada di kisaran 4% hingga 5,7%. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dengan potensi koreksi di akhir dan ditradingkan pada level 6.110 hingga 6.178. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari TINS, kemudian yang kedua ada dari ALI, dan yang ketiga ada dari BHIT. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ZYRX atau PT Sirexindo Mandiri Buana Tbk,
yang tetap optimistis dapat mencapai target pertumbuhan pendapatan yang dipatok sebesar 80% untuk tahun 2021. Manajemen tampaknya optimis dalam mencapai target pertumbuhan pendapatannya di mana di tahun ini menargetkan pendapatan tumbuh 80% sepanjang tahun 2021. Optimis tersebut dengan melihat kondisi saat ini di mana dalam masa pandemi, kebutuhan akan perangkat komputer atau laptop dalam menunjang aktivitas pembelajaran jarak jauh PJJ dan WFH menjadi suatu kebutuhan saat ini. Hal ini sebagai peluang bagi perusahaan di mana kebutuhan laptop di Indonesia masih sangat besar dan setiap tahunnya penjualan laptop akan meningkat. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 560 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 475 dan tingkat probabilitas sebesar 48%. Kemudian yang kedua ada dari POWR atau PT Cikarang Listrindo Tbk yang penjualan bersih meningkat menjadi 257,7 juta US dollar pada semester 1 2021. Ini dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 231,6 juta US dollar. Perusahaan mencatatkan kinerja yang positif sepanjang semester 1 2021. Hal ini seiring dengan kebutuhan dari permintaan listrik di mana permintaan listrik dari pelanggan industri telah mengalami kenaikan 15,2% dan menyamai permintaan listrik pada masa sebelum pandemi. Dukungan akan permintaan listrik tersebut mendorong penjualan bersih yang dibukukan perusahaan mengalami kenaikan menjadi 257,7 juta US dollar pada semester 1 2021 ini dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 231,6 juta US dollar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 580 dan tingkat probabilitas sebesar 66%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 470 dan tingkat probabilitas sebesar 85%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.